Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Semoga Jivilis. Jadi video kali ini gue bakal bahas gimana sih cara kita belajar motor kopling di jalanan macet guys. Gimana cara kita mengatur koplingnya, setengah koplingnya, dan gimana kita ngatur gasnya supaya motor kita tuh nggak mati. Oke, dan kalian kami juga kalian banyak banget yang minta kok gimana caranya kita belajar motor kopling di jalanan macet. Dan buat kalian juga yang punya pertanyaan, punya request video apa, langsung kalian komennya di bawah guys. Dan request kalian terbanyak bakal gue bikinin videonya. Dan buat kalian juga yang baru nemu channel ini, jangan lupa kalian mampir ke playlist gue guys. Karena di channel ini gue udah membahas semua tips and trick tentang gimana sih cara kita merawat motor kita, cara merawat mobil kita agar seperti baru terus, dan gimana sih cara kita belajar motor, mulai dari belajar motor matic, belajar motor manual, belajar motor kopling, sampai belajar mobil, semuanya lengkap guys. Langsung aja kalian kepoin ke channel gue guys. Oke, yuk langsung kita mulai aja guys. Yuk guys, kita udah ada di jalanan macet guys. Nah, di depan itu adalah jalanan macet, dan gimana sih caranya kita mengatur koplingnya, terus kita gimana sih pindah-pindah giginya, dan kita mengatur setengah koplingnya, lalu si remnya itu harus seperti apa. Oke, ikutin terus videonya. Dan kita pertama kali sebelum kita mulai, kita wajib menggunakan sarung tangan dulu guys. Nah, kenapa kita wajib menggunakan sarung tangan? Supaya kita tuh aman di perjalanan ya guys ya. Kita kalau misalkan berkendara kemanapun itu tetap aman, dan kita tuh nggak akan kenapa-napa guys. Karena kalau misalkan amit-amitnya kita crash atau ada apapun, kita tuh dilindungi oleh sarung tangan ini guys. Oke, dan buat kalian juga yang lagi cari sarung tangan, gue udah pernah bahas guys, sarung tangan dari 10.000 sampai 170.000 gue udah review lengkap semuanya guys. Perbedaannya apa aja, dari build quality-nya, dari si bahannya tuh dia tuh terdiri dari apa aja, dan lain-lain semuanya itu udah benar-benar gua bahas lengkap. Dan ini tuh bisa main HP ya guys ya. Kalau misalkan kita lagi di perjalanan, kalau kita kagok gitu ya mau lihat HP itu bisa guys. Oke, udah pernah gua bahas. Buat kalian yang belum nonton videonya, langsung aja kalian klik di atas ya guys ya. Oke, klik link di atas, itu gua udah review lengkap semuanya guys. Oke, tipe-tipe sarung tangan yang cocok buat kalian ya guys ya, sesuai budget kalian, dan kalau kalian tuh mau beli yang tuh yang seperti apa guys. Oke, nah ini kita onin dulu ya guys ya pertama kali. Lalu kalau kita udah tunggu indikatornya saya mati, ini kita starter. Nah, oke, ini pertama kali kita kalau misalkan mau maju, ini kita tangkap dulu full, lalu kita masuk gigi satu, lalu kita buka pelan-pelan koplingnya guys sambil kita isi gasnya. Oke, nah ini kita gas pelan-pelan. Nah, kalau ketemu kayak gini, ini kan adalah rel kereta api ya guys ya. Nah, ini kita pelan-pelan buka setengah kopling ya guys ya, setengah kopling kita gas, jaga setengah kopling guys, jangan dilepas. Nah, pokoknya gini, kalau misalkan kita gasnya dibuang, koplingnya ditarik sampai habis. Tapi kalau misalkan kita ngegas, si koplingnya dilepas sedikit-sedikit guys. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita harus pindahkan ke gigi 2, tangkap full, buang dulu gasnya, tangkap full, lalu masuk ke gigi 2, lalu kita gas kembali guys. Nah, gas kembali sambil dibuka koplingnya sedikit-sedikit guys. Oke, nah di sini kan dia udah minta naik gigi lagi nih, udah ngegerung. Oke, ini kita buang dulu gasnya, lalu tangkap koplingnya, lalu kita pindahkan ke gigi 3, lalu kita buka lagi koplingnya dikit-dikit sambil kita isi gasnya. Nah, seperti itu guys. Oke, untuk perpindahan giginya, nah ini, dan kita kalau misalkan mau ngerem itu wajib menggunakan rem belakang ya guys ya, rem kaki. Nah, ini adalah rem kaki ya guys ya. Kalau misalkan kita menggunakan rem, karena itu berbahaya banget guys, bisa berakibat kita tuh slip dan jatuh. Jadi sangat tidak direkomendasikan untuk kita memakai rem tangan ya guys ya. Oke, dan gue udah pernah bahas perbedaannya apa aja rem kaki dan rem tangan, dan kapan aja sih kita wajib menggunakan rem kaki dan rem tangan. Oke, peruntukannya masing-masing udah pernah gue bahas videonya. Langsung aja buat kalian yang belum nonton, kalian klik aja di atas guys. Oke, nah di sini kita akan belok ke sini ya guys ya. Kita akan cari jalanan yang ramai ya, yang macet guys. Oke, kalau ke sana kan ke arah tol, itu nggak akan macet guys. Nah, ini kita gas pelan-pelan. Nah, ini kalau kita udah gasnya udah diisi rada banyak, ini kita buka. Nah, seperti itu guys. Dan kita kalau misalkan kita mau naik gigi lagi ya guys ya, nah dari sini ini kita buang dulu gasnya, lalu tangkap, masuk gigi, lalu kita lepas pelan-pelan koplingnya, lalu kita gas kembali guys. Nah, seperti itu guys. Oke, nah di depan nih, ini kan agak macet lagi ya guys ya. Nah, ini kita buang dulu gasnya pertama kali ya, tahap pertamanya buang dulu gasnya, jangan ditangkap dulu guys. Oke, buang dulu gasnya, lalu tangkap tuh ditarik ya guys ya, ditarik si koplingnya sampai habis, lalu kita turunkan ke gigi 2 aja guys. Nah, kita ke gigi 2 udah cukup. Oke, jangan gigi 1, kenapa? Karena kan ini posisinya masih jalan. Kalau misalkan kita posisinya masih jalan seperti ini, kita masuk ke gigi 1, itu nanti motor akan ngegerung banget guys, jadi itu akan membebani mesin. Oke, jadi itu kita pakai gigi 3 udah cukup. Nah, di depan akan ada macet lagi ya guys ya. Biasa itu kalau ini, apalagi udah jam berapa ya, sekitar jam setengah 5-an, ini udah jam pulang kantor, jadi biasanya tuh macet guys. Oke, nah di sini kita belok kiri. Nah, kalau misalnya kita mau belok kiri, ini kita pastikan ya kita memakai sen, dan kita posisinya ini kan ada jalan, ada kiri, ada kanan. Kita dari sebelah sini guys, jangan dari sebelah kanan kita langsung nyelonong ke sebelah kiri, itu berbahaya guys ya. Oke,
Karena yang kita kalau misalkan di jalan tuh udah ada peruntukannya masing-masing guys, ke kiri atau ke kanan guys. Oke, nah di sini kalau kita macet kita pelan-pelan aja. Nah ini cara mengatur koplingnya ya guys ya. Ini kita buang dulu gasnya, kita tangkap full ya guys ya, full sampai habis. Nah lalu kita turunkan ke gigi 1 ya guys ya. Nah kalau pelan kayak gini wajib dari gigi 1. Kenapa? Karena kalau posisi gigi itu ditentukan oleh kecepatan kita. Semakin cepat semakin tinggi gigi yang dipakai guys. Jadi nggak boleh kita posisinya pelan, kita pakai gigi 2, pakai gigi 3. Apalagi kemarin kalian nanya, kok boleh nggak kalau kita awal start dari gigi 2? Nggak boleh guys. Oke, harus dari gigi terendah, dari gigi 1 guys. Mau kita berhenti di pinggir jalan, mau berhenti di lampu merah, dimanapun harus dari gigi 1 guys. Oke, nah di sini kita masuk gigi 3 ya. Kita kan udah minta naik gigi nih, buang, lalu kita masuk gigi 3, kita gas. Oke, nah kita kalau kayak gini kita wajib menggunakan rem kaki ya. Kita gas pelan-pelan. Lalu kita tambahkan lagi gas. Ini kan ke depan menanjak ya guys ya. Nah kalau menanjak seperti ini kita tambahin lagi gasnya. Kita nggak usah tengkep ya guys ya. Kita tambahin gasnya. Ini di posisi gigi 3. Jangan naikin ke gigi 4. Kalau kita naikin gigi 4 dia berat. Nah akan seperti ini guys. Jadi kita di gigi 3 aja. Oke, jalan aja. Nah ini kan ada dua jalur ya. Ada jalur kiri dan jalur kanan. Ini kita kalau misalkan mau di kanan. Kalau misalkan mau nanti di depan mau belok kiri, kita harus di kiri guys. Oke. Nah kita di sini aja di sebelah kanan. Nah kalau macet seperti ini kita tangkap sampai habis ya guys ya. Lalu kita turunkan ke gigi 1 guys. Nah lalu kita gas pelan-pelan. Ini kita gasnya dulu ya guys ya. Ini gasnya dikit. Lalu ini kita buka koplingnya dikit-dikit. Nah seperti ini guys. Oke. Terus nah kalau misalkan kita gasnya udah diisi, kita mau berhenti tangkap lagi. Oke, jadi setiap kali kita gasnya dibuang, koplingnya ditangkap. Setiap kali kita gasnya diisi, koplingnya dilepas. Oke, nah seperti ini. Kita pindahkan gigi 2, lalu gas kembali. Nah ini kita masuk gigi 3 guys ya. Nah masuk gigi 3 lagi. Lalu kita sama ya guys ya, buka lagi sedikit koplingnya, lalu kita gas kembali. Kita kondisinya kalau misalkan jalanannya seperti ini, kita udah cukup di gigi 3 aja guys. Nggak usah pakai gigi 4, 5, 6 itu jangan ya guys ya. Kalau gigi tinggi itu untuk kita tuh kalau misalkan berada di jalanan yang kosong, berada kalau kita mau emang lebih cepat, nah baru kita pakai gigi tinggi. Kalau nggak mah nggak usah, kita pakai gigi 3 juga udah cukup guys. Oke, nah ini kita pelan-pelan aja. Nah kalau misalkan di depan udah kita mau ngerem lagi nih, mau macet lagi ya guys ya. Nah ini kita buang dulu gasnya, pertama kali buang dulu gasnya, lalu tangkap si koplingnya. Oke, lalu kita rem menggunakan rem kaki guys. Oke, kita rem menggunakan rem kaki guys ya. Nah kita turun ke gigi 2, lalu buka koplingnya, lalu kita isi gasnya, dan kita lihat ya guys ya, kita mau berbelok ke kanan guys. Nah ini kita isi gasnya dikit-dikit, kita buka koplingnya. Nah kalau ada orang nyebrang langsung ditangkap ya guys ya koplingnya, lalu kita buka koplingnya, lalu kita gas kembali. Nah ini kita masuk ke gigi 3 guys. Kita buang gasnya, lalu kita tangkap, masuk gigi 3, gas kembali, lepas dikit-dikit koplingnya. Nah seperti itu guys. Nah, kita gas pelan-pelan. Nah kalau kondisinya seperti ini kita cukup 40 km di gigi 3 ya guys ya. Jadi jangan terlalu ngebut dan jangan terlalu pelan juga guys. Segini udah cukup banget. Kalau kalian juga yang kemarin nanyain kok kalau misalkan kondisinya seperti ini harus gigi berapa, ini gigi 3 aja udah cukup guys. Oke, nggak usah pakai gigi tinggi-tinggi, dan jangan pelan-pelan juga ya guys ya. Kalau misalkan pelan-pelan nanti ngagokin orang. Kalau kalian misalkan mau pelan nih, posisinya di sebelah kiri sini guys. Oke, kalian misalkan mau pelan di sini aja guys. Nah di sini. Oke, ini kalau di sini pakai gigi 2 nggak apa-apa. Nah seperti itu guys. Dan kalau misalkan kita nih di depan nemuin macet seperti ini lagi guys ya, ini kita tangkap ya guys ya. Oke, nah ini kita kalau udah pelan banget seperti ini kita turunkan ke gigi 1, buka pelan-pelan koplingnya, lalu kita isi gasnya. Oke, terus kita gas ya guys ya. Nah ini kita gas sampai dia minta naik gigi guys, udah ngegerung. Nah ini kita buang gasnya, lalu kita tangkap, masuk gigi 2, kita buka lagi koplingnya, lalu kita gas. Nah terus kita gas ya guys ya. Oke, nah di depan kan ada pertigaan tuh. Nah kita kalau misalkan mau ke kiri, kita posisinya wajib di sebelah kiri guys, jangan di sebelah kanan ya guys ya. Oke, kita cari jalanan macet ya guys ya di sini. Oke, supaya kita
belajar gimana sih caranya kalau misalkan melatih setengah koplingnya guys. Oke, nah kita udah di sini, matikan lagi, lalu kita gas kembali. Nah kalau macet ini kita tangkap lagi koplingnya full ya guys ya. Oke, gasnya harus dibuang sampai habis, nggak boleh disisain. Kita rem menggunakan rem kiri, lalu kita turun ke gigi 1 kalau udah pelan banget, lalu kita gas kembali, terus kita gas. Nah lalu kita pindahkan ke gigi 2 guys, pindah gigi 2, gas kembali. Lalu dia udah minta lagi, kita pindahkan lagi guys ke gigi 3, buang lagi sampai habis, masuk gigi 3, lepas koplingnya kita gas. Nah seperti itu guys. Kalau kondisinya seperti ini kita cukup di gigi 3 aja guys, kondisi seperti ini. Nah ini kalau misalkan kita udah berada di jalan kayak gini nih, jangan dilalui ya guys ya. Ini garis tidak putus-putus ini yang membentang seperti ini tidak boleh dilalui guys. Oke, tidak boleh diinjak, itu salah, kita bisa ditilang guys. Oke, jadi kita cari aja jalan yang kosong, kita turun ke gigi 2, kita gas pelan-pelan. Nah kalau ada kendaraan kita berhenti, kalau lama kita di N nggak apa-apa guys. Tapi kalau misalkan kita mau cepat di gigi 1 ya nggak apa-apa. Kalau misalkan kita berhenti di stopan kayak gitu, kita di gigi N ya guys ya, bukan di gigi 1. Karena kan di stopan itu kan relatif lama ya guys ya, sekitar 30 detik sampai 1 menit guys paling cepatnya ya. Jadi kita kalau misalkan berhenti di gigi N aja guys. Ngapain kita harus nengkap-nengkap kopling ya guys, sayang kapas koplingnya guys. Oke, dan kita gas. Terus kita posisinya di gigi 3 aja cukup. Nah kalau kondisinya macet seperti ini, kita pelan-pelan, kita tangkap koplingnya. Oke, nah kita buka dikit-dikit koplingnya sambil kita isi gasnya, lalu kita buang lagi gasnya. Jadi gini guys, kalau misalkan kita gasnya diisi, koplingnya dilepas. Kalau gas kebalikannya, kalau gasnya dibuang, koplingnya ditangkap, seperti itu guys. Kita turun ke gigi 2 ya guys ya, lalu kita gas kembali. Seperti itu guys. Ini macet lagi, kita tangkap lagi koplingnya. Pokoknya kalau kita tangkap kopling, kita nggak boleh diisi gasnya guys. Oke. Nah, karena kalau misalnya kondisinya ditangkap kopling, gasnya diisi, ini kayak netral aja. Nah seperti itu guys, itu netral aja guys ya. Jadi motor tidak akan maju. Oke, jadi harus berkebalikan ya. Kalau misalkan gasnya ini diisi, koplingnya tidak boleh ditangkap guys. Oke, kalau macet lagi, tangkap full. Oke, lalu kita gas pelan-pelan. Nah ini kita gas pelan-pelan ya guys ya. Nah kita posisinya di gigi 1 ya guys ya, kita turunkan ke gigi 1. Nah di sini kita mau belok kiri, kita wajib pakai sen ya guys ya. Oke, kita pakai sennya. Kita gas dikit-dikit ya guys ya, ini kita gas, isi gasnya. Oke, nah kalau pelan seperti ini kita dari gigi 1, ini kita gas pelan-pelan. Ini jangan lupa dimatikan sennya ya guys ya. Kita gas sambil si koplingnya dibuka, pindahkan gigi 2, kita gas kembali. Dan seperti itu ya guys ya, caranya gimana sih kita melewati jalanan macet guys. Oke, semangat terus buat kalian. Kalau kalian ada yang nggak ngerti, ada yang bingung saat misalkan ngelewatin macet, koplingnya seperti apa, gasnya seperti apa, kalian langsung aja guys komen di bawah ya, dan akan gue jawab sedetail-detailnya secepat-cepatnya guys. Oke, semangat terus buat kalian. Oke guys, sekian dulu videonya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian ada pertanyaan, langsung kalian komen di bawah ya. Dan kalau kalian ada request video apa, pengen dibikinin video apa, langsung kalian komen di bawah. Dan request kalian terbanyak bakal gue bikinin videonya. Dan jangan lupa juga kalian like dan subscribe dulu, karena dengan kalian subscribe kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian, supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan buat kalian juga yang baru nemu channel ini, jangan lupa kalian mampir ke playlist gue guys. Karena di channel ini gue udah membahas semua tips and trick gimana cara kita merawat motor kita, gimana cara kita merawat mobil kita agar seperti baru terus. Dan gimana cara kita belajar motor, mulai dari belajar otomatis, belajar motor manual, belajar motor sampai belajar mobil, semuanya lengkap. Pokoknya tips and trick terlengkap ada di channel ini. Oke, see you in the next video, bye bye.